di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2372-2373 ditelantarkan oleh mempelai pria di pernikahannya sendiri merupakan penghinaan besar bagi wanita manapun, apalagi Elibeta yang menjalani hidupnya disayang oleh keluarganya. Fakta bahwa dia berhasil menahan diri dari kutukan di Warwick hanya karena asuhannya. Maaf, Beth, tapi Senna membutuhkanku. Kupikir dia sudah lama mati padahal dia benar-benar melawan maut selama ini. Dia menungguku. Aku harus mencarinya. Nada suara Warwick dipenuhi dengan penyesalan, tetapi siapapun dapat melihat tekad di matanya. Dia memiliki niat untuk memesannya dari pernikahan ini. Warwick, sebelum semuanya menjadi tidak terkendali, kamu masih bisa berbalik sekarang. Jika ini sampai ke orang tua kita, tidak akan ada cara untuk memperbaikinya. Anda harus tahu bahwa sebagai anak dari keluarga yang begitu kuat, kita tidak dapat memutuskan dengan siapa kita menikah. Jangan bertindak impulsif. Harry menepuk bahu Warwick dan mencoba membujuknya agar tidak lari dari sana. Perkawinan antara Warwick dan Elibeta ini tidak sesederhana kelihatannya. Ini adalah upaya pertama Inggris dalam mengirim pasukan mereka ke Kori. Lagi pula, Amerika Serikat bukanlah satu-satunya negara yang mengincar aset Kori. Inggris Raya tidak memiliki peluang atau kemampuan sebelumnya, tetapi sekarang Amerika Serikat berada dalam bahaya finansial, mereka melihat peluang. Ini adalah alasan yang sama mengapa Inggris sangat tertarik dengan pernikahan ini dan mengirim pewaris tahta ketiga, Pangeran Harry, sebagai perwakilan. Selain menunjukkan betapa mereka menghargai persatuan ini, mereka juga mengandalkan Harry untuk meningkatkan dan menyelesaikan setiap kecelakaan yang akan mencegah pernikahan ini tersesat. Harry, itu juga yang dulu kupikirkan. Orang-orang berpikir bahwa karena kami berasal dari keluarga besar yang kuat, kami harus hidup dengan hati-hati dan sesuai dengan keinginan kami. Padahal pada kenyataannya, kita hampir tidak memiliki suara tentang bagaimana kita menjalani hidup kita. Harry tersenyum sedikit hanya untuk mendengar Warwick melanjutkan. Tapi ini berbeda. Aku sudah kehilangan Senna sekali, aku tidak bisa kehilangan dia lagi. Ekspresi Harry memburuk. Elibeta menangis lagi dan ruangan menjadi kacau. Tidak ada yang menyadari bagaimana Jasper yang diabaikan seolah-olah dia adalah orang luar, saat ini mengutak-atik komputer. Di rooftop masjid Nona Bella, kamu benar. Warwick tidak ingin menikah lagi. Edmund melapor kepada Bella dengan gembira sambil mendengarkan earpiece. Sejak dia memutuskan untuk mengacaukan pernikahan, Bella telah menggunakan semua sumber dayanya yang tersisa untuk mengatur jebakannya. Kini, Bella memasang serangga di setiap sudut masjid. Tentu saja, ini hanya mungkin berkat AB. Bella tersenyum penuh percaya diri. Apa yang membuat Anda terkesan? Ini bukan apa-apa. Jika saya benar, keluarga Elvis dan keluarga kerajaan Inggris akan secara resmi terlibat dalam hal ini. Kemudian, Kimbra hanya perlu menimbulkan masalah dan seluruh tempat akan terdorong ke dalam kekacauan. Saat itulah kita bergerak. Mata Edmund berbinar. Jangan khawatir, Nona Bella. Aku berjanji tidak akan membiarkan Jasper lepas dari pandangan kita kali ini. Hidupnya berakhir di masjid Bella menggelengkan kepalanya dengan senyum misterius di bibirnya. Tidak, Edmund. Saya tidak membutuhkan Anda untuk pergi dan membunuh Jasper. Target kami hari ini adalah semua orang kecuali Jasper lain. Nyatanya, saya membutuhkan orang-orang Anda untuk mengawalnya ke tempat yang aman. Aku ingin Jasper menjadi sasaran kemarahan semua orang. Saya ingin semua orang berpikir bahwa dialah yang bertanggung jawab atas ini, dan Summerlin adalah penyebab sebenarnya di balik apa yang terjadi. Kemudian, kilatan tajam melintas di mata Bella. Jasper menipuku dengan keras kali ini. Akan terlalu berbelas kasih untuk membunuhnya begitu saja. Edmund mengangguk penuh semangat saat mendengar rencana Bella.
Ketika tiba-tiba, dia mendengar sesuatu dari lubang suara dan ekspresinya berubah drastis. "Nona Bella, ada yang salah. Ada yang salah dengan email ini. Pengirimnya bukan Nona Senna." Nada tertentu Jasper menghentikan sementara kekacauan yang terjadi di ruang ganti. Semua orang bingung. Warwick berkata dengan marah, "Sekarang bukan waktunya untuk omong kosong, Tuan Jasper, ada terlalu banyak informasi di dalam email itu yang hanya saya dan Senna yang tahu. Jika ini bukan dari Senna, lalu siapa itu?" Warwick tidak menginginkan apapun selain meninggalkan Masjid Aha dan menemukan Senna sekarang. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Jasper, pikiran pertamanya adalah bahwa Jasper mencoba membujuknya dan mengulur waktu. "Tidak, Tuan Warwick, saya mengatakan itu karena suatu alasan. Jika email ini benar-benar dari Miss Senna seperti yang Anda klaim, maka menurut latar belakang video ini, dia seharusnya berada di Kori. Jadi mengapa alamat IP email ini dari Amerika Serikat?" Warwick tertegun. Jasper memutar notebook sehingga layarnya menghadap Warwick. "Saya baru saja mengirim email ini ke teman saya di Summerland, dan mereka berhasil melacak alamat IP pengirimnya. Jika Anda tidak mempercayai apa yang saya katakan, jangan ragu untuk meminta anak buah Anda melakukannya juga. Saya yakin keluarga Elvis lebih dari mampu melakukan ini." Dengan bukti nyata ditempatkan di depan matanya, Warwick tampak berkonflik. Mungkin video ini direkam di Kori lama sekali, tapi Senna ada di Amerika Serikat sekarang. Tetapi jika dia merekamnya sejak lama, mengapa dia mengirimkannya kepada saya sekarang dan meminta saya untuk mengunjunginya? Warwick sedikit bingung. Dia bukan orang idiot, hanya orang panik yang terlalu peduli. Sekarang setelah Jasper mengingatkannya akan hal ini, dia menyadari betapa anehnya hal itu. Semua orang tahu tentang keserakahan Amerika Serikat dalam hal aset Kori, dan begitu Amerika Serikat terseret ke dalamnya, semua orang mulai bertanya-tanya apakah ada lebih dari yang terlihat. Atau mungkin, ada kemungkinan ini adalah video yang diedit. Mungkin Nona Senna ingin mengatakan sesuatu yang lain. Mungkin dia tidak pernah bermaksud meminta Anda untuk melihatnya seperti yang ditunjukkan dalam video ini. Warwick memutuskan untuk lebih memikirkan hal ini. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa beberapa tingkah laku Senna ketika dia berbicara tidak seperti yang dia ingat. Warwick, ada sesuatu yang harus saya minta maaf. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar tentang masa lalu Anda dengan Nona Senna dari Nona Beth, dan saya mengetahui bahwa itu adalah alasan utama pertengkaran Anda. Karena mengkhawatirkan seorang teman, saya membuat keputusan egois dan meminta seseorang menghubungi saudara laki-laki Nona Senna, Tuan Hatter. Secara kebetulan, ketika Hatter mengetahui bahwa Anda akan menikah, dia mengirimi saya video yang direkam oleh saudara perempuannya sebelum kematiannya dan menyuruh saya untuk menunjukkannya kepada Anda jika situasinya terjadi. Saya percaya bahwa situasi yang digambarkan adalah sekarang. Mata Jasper cerah, dan senyumnya percaya diri. Ketika dia mendengar bahwa Warwick memiliki mantan pacar yang dia pegang erat di hatinya, Jasper merasa seseorang akan menggunakannya untuk mengacaukan pernikahan. Oleh karena itu, dia meminta Brock menyelidiki masalah ini secara rahasia dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Setelah sedikit mengobrak-abrik, suara lemah terdengar di ruangan itu. "Warwick, saat Anda melihat video ini, saya tidak akan ada lagi." Dalam video tersebut, Senna sedang berbaring di ranjang rumah sakit sambil perlahan mengingat kisah mereka dengan sedih. Tanpa disadarinya, wajah Warwick diliputi air mata. "Warwick, sejak aku mengalami kecelakaan itu, aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi menawarkan kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Saya memilih untuk menyembunyikan fakta bahwa saya masih hidup bukan karena saya takut Anda akan menolak penampilan jelek saya, tetapi karena saya tidak ingin Anda menyia-nyiakan waktu Anda untuk saya sampai akhirnya saya mati. Hidupmu baru saja dimulai. Saya tidak ingin Anda menyia-nyiakannya untuk seseorang yang hidup dengan waktu pinjaman. Sekarang saya sekarat,
Saya pikir saya dapat memberitahu Anda semua hutang saya. Aku sangat merindukanmu akhir-akhir ini. Hari-hari ini aku menghabiskan waktu dengan terbaring di tempat tidur dan tidak dapat bergerak. Aku memiliki kebiasaan memotret langit setiap hari. Saya punya kotak berisi foto-foto itu sekarang. Setiap gambar melambangkan hari yang saya habiskan untuk merindukanmu, dan saya telah memutuskan untuk memberikannya kepada Anda sekarang. Jangan terlalu memikirkanku lagi, oke? Hidup dengan baik. Kemudian, Sena tampak linglung dan tangannya yang kurus jatuh lemas tanpa peringatan. Dia sudah mati. Di ruang ganti, Warwick terisak, tapi tidak ada suara yang keluar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.